Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Ini mancing saya untuk komen. Yang keempat ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Apalagi ini? Hah? Paham? Jelas? Potong. Memberhentikan pengurus masjid yang makan uang masjid, apakah termasuk menolong dia dalam berbuat zalim? Kalau menghentikan dia, nanti yang lain akan buat macam itu juga. Kita makan aja duit masjid nih, nanti kan paling-paling kita diberhentikan. Jadi caranya mana? Penjarakan, masukkan ke penjara. Orang yang mengambil duit masjid, masukkan ke penjara, lapor polisi, masukkan. Memberikan efek jerah. Itu cara menolong dia. Bagaimana cara kami menolong orang yang menzolimi? Tamna'uhu, kau tahan tangannya. Bagaimana cara menahannya? Penjarakan dia. Tapi sayangnya dia tak mau ditolong. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mana pula bisa? Aku mau nolong kau kepenjarakan ya. Mana pula bisa begitu? Langsung menjarakan. Panggil Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Babinsa dan Ramil, Babin Kamtibmas, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Nah, yang paling dekat dengan masjid kita Babin Kamtibmas. Pak Babin, ini orang ini begini catatan-catatannya. Nih, jebloskan, masukkan. Ketua masjid yang bertanggung jawab. Kalau ada sekretaris, bendahara, anggota memainkan duit masjid, ketua masjid bertanggung jawab. Masjid dekat rumah mak saya itu, Sukakarya, Masjid Ibadur Rahman. Datang pengurus, hilang duit masjid Pak Ustaz. Mana orangnya? Orangnya pun hilang juga. Kok ada orangnya, saya penjarakan. Saya mengganti karena saya ketua masjid. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini ganti. Aku sebagai ketua masjid, aku bertanggung jawab dunia akhirat. Ini duit umat. Nih. Kalau dia ada, masukkan dia ke penjara. Mudah-mudahan dia nonton. Di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun tentang toleransi dengan orang berbeda agama. Apakah ada batas dalam toleransi? Toleransi itu hanya dalam bidang sosial. Dalam bidang akidah, pagar besi. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Adapun toleransi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tak mengusir kamu, mereka tak memerangi kamu dari rimbo panjang ini, antabarruhum, buat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Jangan karena beda agama lalu kita tidak adil. Ini jalan kita kepala PU mengaspal jalan, ada orang tak Islam lewat kan aspal.
Itu bukan ajaran Islam. Tak betul itu. Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Ini mancing saya untuk komen. Nanti kalau saya komen dipotong orang, waduh dilaga saya sama imam Masjid Istiqlal. Iya kan? Zina, narkoba, judi, khamar, zina, narkoba, judi, khamar, mengatakan Allah punya anak. Mana yang paling besar dosanya? Mana yang paling besar dosanya? Patutlah antum respect, karena antum tak tahu. Zina, judi, khamar, narkoba, mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak. Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamar, sanggup antum cium tangannya, antum cium kepalanya? Berjumpa antum sama 5 orang, pejudi, pezina, narkoba, pelakor, sama orang mengatakan Allah punya anak. Yang 4 ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Apalagi ini? Hah? Paham? Jelas? Potong. Tolong berikan motivasi untuk selalu istiqomah dalam berdakwah, karena hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Niat kita baik, tapi menurut orang lain tidak baik. Berarti masih beramal menurut orang lain. Kalau kita beramal menurut orang lain, letih. Kalau kita beramal menurut orang, capek. Saya ada tak ada orang, saya tetap tausiah. Tujuan kita mengajak orang ke masjid supaya masjid makmur, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Sedangkan Nabi Nuh, macam mana Nabi Nuh waktu mengajak, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku berdakwah lailan malam wa nahara siang. Istaghshaw thiyabahum, ditariknya kainnya ke atas. Orang yang kuajak itu, setiap kuajak ku dakwahi, istaghshaw thiyabahum, ditariknya kainnya ke atas, disungkupkannya ke muka. Saya alhamdulillah selama berdakwah belum pernah lagi jumpa orang macam itu. Bapak Ibu, mari kita pengajian, tariknya kainnya. Belum pernah lagi. Paling sekedar tak datang aja. Jadi dakwah ini karena Allah, jangan rusak karena manusia. Jangan sampai masuk ke hati antum, respon antum berubah hanya karena respon manusia. Diresponnya tak diresponnya kita buat terus. Musola datang, masjid datang, ada orang datang, tak ada orang datang. Terus kalau tak ada orang, Ustaz tausiah juga, hidupkan kameranya. Berdua saya sama semakmum, hidupkan kamera.
Ternyata yang di kamera pun tak ada nonton Pak Ustaz. Malaikat-malaikat di langit nonton. Makanya semuanya lillahi ta'ala. Nawaitu shawma qadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Berat itu memahami lillahi ta'ala itu. Dia tak, itu bukan di ujung lidah. Nanti antum setelah antum amalkan antum baru antum paham. Oh, itu maksud lillahi ta'ala. Ada orang tidak mau datang ke Batam sebelum tiketnya dirubah dari ekonomi ke bisnis. Menggeletarlah panitia di Batam sana. Pokoknya kalau tiketnya tidak bisnis, saya tidak mau datang. Yang undang